Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa ma'a. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita mampu bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah santriwati yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat, pemahaman yang baik, serta kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ada sebuah filosofi yang berbunyi, apalah arti pintar? Tanpa sopan, jujur, dan juga berperasaan. Hal tersebut bukan berarti untuk merendahkan para orang-orang yang sudah berusaha menjadi pintar. Namun itu artinya bahwa akhlak ataupun adab di atas segalanya. Bisa kita rasakan ketika di sekeliling kita mungkin kita menjumpai seorang yang mungkin pandai, namun ia kurang bisa menghormati temannya, kurang bisa menghormati tetangganya, ataupun kurang bisa menghormati bawahannya, karyawannya. Mungkin akan sangat terasa bahwa ia lebih memilih untuk bertemu dengan orang yang biasa, namun mampu untuk menghormati orang lain. Begitupun dengan kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menghormati orang lain. Karena apa? Ketika kita menghormati orang lain, kita pun akan dihormati orang lain. Tapi kalian harus ingat, kita pun harus ingat bahwasanya kita tidak boleh untuk meminta dihargai. Namun siapa yang akan membuat kita dihargai? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini mari kita bicarakan tentang jujur. Salah satu sifat Rasulullah yang patut kita teladani adalah sifat jujur. Beliau terkenal dengan kejujurannya, bahkan orang-orang yang mendustakan beliau pun sangat percaya bahwa beliau adalah orang yang jujur. Bahkan ketika mereka bepergian, mereka menitipkan barang-barang dagangannya kepada beliau. Orang yang mendustakan pun, orang yang berdusta pun mengharapkan bertemu dengan orang-orang yang jujur, apalagi orang-orang yang memiliki sifat kejujuran yang tinggi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sifat kejujuran. Karena ketika kita mengalami mungkin, entah itu mungkin kita telah mengalami ataupun akan mengalami, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Ketika kita menjumpai kejadian ketika kita dibohongi ataupun didustakan orang-orang di sekeliling kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang sangat kita cintai mungkin, ketika kita dibohongi, hal itu akan terasa sangat menyakitkan. Dalam bahasa kalian mungkin nyesek ya. Nah seperti itu, mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami dan kita menjauhi untuk berperilaku bohong ataupun dusta, sehingga kita pun terhindar dari yang namanya kebohongan dari orang-orang di sekitar kita. Tentu kita sering mendengar ya, salah satu mungkin ucapan dari guru kita ataupun kita pernah mendengar, membaca dan lain sebagainya. Ketika kita pernah berbohong satu kali, maka kita akan dicap sebagai seorang pembohong. Nah tentu saja ya, kita tidak mau dianggap sebagai seorang pembohong. Berucap mungkin mudah, namun untuk menjalankan sulit. Tapi tidak sulit untuk orang yang berniat sungguh-sungguh untuk selalu menjaga kejujuran. Dimulai dari mana? Dimulai dari awal, dimulai dari dini. Ketika kita menjumpai sesuatu yang mendesak kita untuk berlaku tidak jujur, kita harus ingat, ketika kita mulai hari ini, maka besok pun kita akan menuai 2 kali. Ketika kita kedua kali mungkin akan menjadi 3 kali, 4 kali dan selanjutnya, maka itu akan menjadi kebiasaan kita menjadi orang yang tidak jujur. Ketika kita biasa untuk terbiasa tidak jujur, maka orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin jodoh kita ataupun keluarga kita, orang-orang terdekat kita akan
berperilaku sama, yaitu seperti kita tidak jujur. Tentu saja kita tidak mau kan bersama orang-orang yang seperti itu. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan ya. Untuk hal ini kita mendapat tantangan tersendiri. Kalian berada di rumah, tidak berada di pondok. Nah, kita mendapatkan mutabaah untuk disetorkan setiap malam dan juga murojaah, video murojaah yang disetorkan tiap sore. Ini adalah sebuah tantangan yang mungkin tidak ketara ya di sini ketika mengisi mutabaah ataupun mengirim murojaah. Di sinilah tantangan kalian untuk menjaga sifat kejujuran. Kalian jujur ataupun tidak mungkin kita tidak tahu, tapi yang selalu harus kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur untuk menatap kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur untuk mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa dengan jujur sesuai keinginan kita, bukan hanya jujur di mulut namun di hati berbeda. Ketika kita berdoa, marilah kita jujur di mulut dan juga jujur di hati kita. Insya Allah, Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Bahkan Allah lebihkan ketika kita tidak mampu berdoa, namun kita hanya mengucap dalam hati, tidak mampu berucap dalam lisan, tapi insya Allah, Allah akan lebih kabulkan ketika niat kita sungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah santriwati yang Ustazah sayangi, Ustazah berharap kalian segera kembali ke pondok karena di sini sangat sepi sekali. Walaupun di rumah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga murojaahnya, istiqomah untuk menghafal. Mohon doanya untuk Ustazah semua yang ada di sini, mohon doanya untuk seluruh karyawan yang ada di sini, dan mohon doanya untuk kita semua, semoga diberikan kesehatan, kita mampu berkumpul kembali untuk belajar bersama di pondok tercinta ini. Cukup sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian yang kurang pas. Ustazah sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.